pada waktu itu, karena saya sudah berjuang dari 2018 ya, saya tuh sempat berpikir kayaknya saya sudah yang terbaik itu di Sukorejo. Kayaknya saya nggak mungkin bisa lanjut ke Al-Azhar. Tentunya itu yang menjadi culture shock saya. Karena saya suka bahasa dan dulu ketika menginjakkan kaki pertama kali nih di Pondok Kita Tercinta, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, saya itu langsung masuk ke asrama bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPS Podcast Pikiran Santri. Tempatnya obrolan santai, penuh makna dan tentu saja membawa semangat santri ke setiap telinga. Seperti dawuh Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, selamanya engkau tetap santri. Di sini kita akan berbagi kisah inspiratif, pengalaman berharga, dan pandangan luas dari para santri, alumni hingga tokoh pesantren. Semua terangkum dalam percakapan hangat yang semoga bisa menjadi pencerahan sekaligus motivasi. Saya Ria Amelinda, siap menemani Anda menyelami dunia santri yang penuh cerita, nilai, dan keberkahan. Yang tentu saja hari ini kita mendatangkan tamu spesial, Kak Syifa, sebagai salah satu peraih ya Kak, peraih beasiswa S2 di Al-Azhar Kairo, Mesir 2025. Halo Kak Syifa, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Senang sekali ya Kak bisa ngobrol di pikiran santri saat ini di sela-sela kegiatannya Kak Syifa untuk mempersiapkan keberangkatan S2 di Kairo, Mesir. Kalau kesibukan utamanya apa nih Kak? Untuk sekarang kami mempersiapkan apa yang akan dites di seleksi S2 nanti di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi sekarang kesibukannya persiapan belajar untuk tesnya di Universitas Al-Azhar Kairo, khususnya di S2-nya. Pondok Sukorejo itu punya peran besar ya Kak pastinya untuk pencapaian Kakak yang sudah sampai di titik ini ya Kak ya pastinya. Tentu sekali. Karena saya bisa menimba ilmu sampai ke Qiblatul Ulum ya. Sampai ke Ardul Anbiya. Karena Al-Azhar itu, Mesir itu disebut dengan Ardul Anbiya. Karena banyak para nabi di sana. Dan juga Qiblatul Ulum, sumbernya ilmu. Jadi tentu saja pondok pesantren adalah hal yang bisa menjadikan saya itu sampai di titik sana gitu. Tentunya menjadi wasilah saya sehingga bisa menimba ilmu di sana. Lalu apa yang Mbak syukuri dari sistem pendidikan di Pondok Sukorejo yang akhirnya memicu semangat Kak Syifa untuk berani melangkah untuk sehingga bisa mendapatkan beasiswa S2 di Kairo, Mesir Kak? Tentunya yang pertama karena saya suka bahasa ya. Karena saya suka bahasa dan dulu ketika menginjakkan kaki pertama kali nih di Pondok Kita Tercinta, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, saya itu langsung masuk ke asrama bahasa. Dan disitulah saya mengembangkan skill saya di bidang bahasa Arab. Dan setelah itu saya juga pernah utusan dari Asbas dan juga Pondok Pesantren untuk mengikuti event lomba, event Arabic di luar sana. Sehingga dari situlah saya semakin cinta terhadap bahasa Arab dan mengembangkannya. Dan pada akhirnya saya ingin memutuskan untuk melanjutkan studi lanjut di Al-Azhar Asy-Syarif. Lalu momen apa yang buat Kak Syifa memutuskan, pokoknya saya harus dapat beasiswa di Mesir, saya harus bisa, apakah itu ada dorongan dari kiai atau ustadz atau orang-orang di sekitar Kakak, atau emang itu murni dari diri Kakak sendiri? Iya. Kalau keinginan untuk melanjutkan studi di Al-Azhar tentu saja dari pribadi saya. Itu saya sempat ikut tahun 2018, tapi tidak disempatkan, tidak diberikan kesempatan untuk lanjut studi di Al-Azhar waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan perjuangan untuk menuju Al-Azhar itu bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa menimba ilmu di sana, kurang lebih 4 tahunan dari 2018. Kemudian 2018 gagal, akhirnya saya coba lagi di 2019, tapi waktu itu ada istikharah dari Kiai Azaim yang tidak bagus.
kalau saya ya pribadi melanjutkan studi di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian saya coba lagi nih di 2020 Kak Linda. Nah, di saat itu beasiswa LPPD itu baru ada. Dan di sanalah saya semakin termotivasi untuk mengikuti beasiswa ini, dan akhirnya udah sampai tahap administrasi nih ya. Ternyata ada corona waktu itu kan. Ya, tahun 2019 tahun ya, Kak? 2019 akhir ke 2020 kan ada corona waktu itu. Sampai ada, sebenarnya itu tinggal tesannya Kak Linda. Cuman waktu itu karena semakin banyak korban corona, akhirnya dari Pemprov Jatim memberikan pengumuman, sampai kata-katanya saya ingat sekali nih Kak Linda. Gimana kata-katanya Kak Syufa? Kata-katanya itu sampai diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya. Nah, pada waktu itu karena saya sudah berjuang dari 2018 ya, saya tuh sempat berpikir kayaknya saya sudah yang terbaik itu di Sukorejo. Kayaknya saya nggak mungkin bisa lanjut ke Al-Azhar. Tapi di lain sisi karena keinginan yang sangat gitu ya dari diri saya untuk ke sana, tapi saya tetap tawakal dan berdoa. Akhirnya 2021 itu pada waktu itu saya masih statusnya menjadi mahasiswi aktif di Universitas Ibrahimi semester 5. Jurusan apa, Kak? Jurusan PBA kebetulan. Nah, kemudian saya dipanggil oleh Ustadz Amir, mau dilanjutkan apa tidak, karena ini ada undangan dari Pemprov untuk keberlanjutan beasiswa yang kemarin. Tesnya itu udah ada tanggalnya, dan akhirnya saya melobi orang tua saya karena waktu itu karena tinggal sedikit ya untuk bisa wisuda di Universitas Ibrahimi, tinggal 2 tahun atau 1 tahun waktu itu. Akhirnya sebenarnya itu orang tua saya tidak memberikan izin karena tinggal dikit lagi. Kenapa nggak selesai ini kamu di Ibrahimi terus nanti lanjut S2? Tapi karena ya kekeh saya dan tekad saya untuk belajar di sana, sebenarnya bukan karena gelar gitu Kak Linda. Tapi memang dari keinginan saya yang pengen belajar langsung dari sumbernya yang di sana. Kayak gitu. Dan mengingat dari syairnya Imam Syafi'i ya, yang saya itu termotivasi dengan syair beliau yang berbunyi kayak gini Kak Linda. Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rohatin fada'il awtana wa qtaribi. Yang artinya nih Kak Linda, gak ada suatu tempat lidhi aqlin bagi orang yang berakal, wa dhi adabin dan bagi orang yang mempunyai adab, akhlak, untuk beristirahat aja, nggak ada gitu. Maka fada'il awtan, maka tinggalkanlah negaramu gitu. Wa qtaribi, dan mengasingkan. Karena dengan kita mengasingkan, kita akan banyak terbuka wawasan dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya seperti itu. Luar biasa Kak. Hari ini kita akan bedah perjalanan Kak Syufa dari S1 sampai sekarang S2. Jadi bisa diceritakan Kak gimana sih rasanya pas tahu kalau Kak Syufa lulus beasiswa S1 di Kairo Mesir dan sekarang akan melanjutkan lagi beasiswa S2 di Mesir? Tentu sangat senang sekali ya, dan itu saya sangat bahagia sekali karena mungkin Allah itu, jadi gini ya Kak Linda, kadang Allah itu menguji kita, menguji kesabaran kita. Nah, ketika seandainya saya lolos di 2018, yang mana di sana itu bukan beasiswa, tentunya saya tidak akan mendapatkan nikmat yang beasiswa full funded dari LPPD Jatim. Karena beasiswa Pemprov Jatim ini itu sangat full funded sekali gitu. Dari segi flatnya ya di sana, tempat tinggalnya, visanya, terus juga biaya hidup setiap bulannya yang cukup banyak ya menurut kami, karena kita nggak bisa melanjutkan studi di sana kalau seandainya nggak ada beasiswa ini. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada Bu Khofifah karena telah memberikan program yang sangat bagus ini. Tentunya sangat senang sekali, dan apalagi ketika saya sekarang diberikan kesempatan untuk bisa lanjut lagi di S2-nya, tentu saya sangat senang juga. Dan alhamdulillah pengasuh beserta juga Bu Nyai terus memberikan dukungan terhadap saya untuk bisa lanjut ke sana. Karena kan untuk lanjut S2-nya dari pihak Pemprov itu tentu harus ada rekomendasi lagi dari pengasuh pondok pesantren ini gitu. Alhamdulillah Kiai sama Bu Nyai itu sangat mendukung dan saya sangat senang sekali. Masya Allah. Lalu bagi santri nih Kak, mungkin ada santri yang ingin mengikuti jejak Kak Syufa yang mendapatkan beasiswa di Kairo Mesir.
apa sih Kak 3 kunci atau tips and trick untuk bisa lanjut bisa di lanjut Al-Azhar iya, dan juga mendapatkan beasiswa ini gitu. Mungkin dari segi hafalannya atau bahasa Arabnya atau kitab kuningnya, apa yang paling krusial sehingga bisa mendapatkan beasiswa di Mesir Kak? Oke. Ya tentunya bahasa Arabnya. Karena di sana kita akan menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dengan dokter itu maksudnya dosen gitu ya. Dan juga ya kita akan dihadapi dengan kitab-kitab yang itu berbahasa Arab gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak mempunyai pemahaman, tidak mempunyai ilmu bahasa Arabnya di sini, maka susah untuk dia bisa lanjut studi di sana. Karena fokusnya kalau di Timur Tengah atau di Azhar itu kan bahasa Arab. Tentunya harus mampu di bidang bahasa Arabnya dan juga kalau hafalannya kan kemarin ada juga yang nanya nih ke saya gitu. Kak emangnya kalau ke Azhar itu harus hafal 30 juz nih gitu kan. Itu kan sangat mungkin susah sekali ya bagi orang Indonesia. Tapi kalau bagi orang Mesir itu anak usia 10 tahun itu udah hafal 30 juz Kak Linda di sana. Masya Allah. Nah, jadi kalau untuk hafalan Qur'annya itu hanya 2 juz aja. Kecuali juz 30. Dulu Kak Siva juga kayak gitu karena Kak Siva bidangnya di bahasa Arab dan pengembangannya terus juga di bahasa Arab aja, tidak mempunyai tabungan hafalan yang banyak. Jadi benar-benar hanya menyiapkan 2 juz itu, juz 1 dan juz 2 kayak gitu. Dan untuk tes selanjutnya yaitu tes pemahaman kitab. Biasanya kita juga dikasih teks Arab, nanti disuruh baca dan juga disuruh jelaskan. Kalau boleh tahu waktu penyeleksian di S2 ini Kak, kitab apa sih yang harus dibaca? Atau ada S1 apa S2? S2 ya. Kalau S2 kemarin kan sebenarnya untuk beasiswa Pemprov itu kemarin sudah tesan di Mesir. Dan itu diuji langsung oleh pihak Pemprov. Nah, kalau S2 itu sama juga kitabnya. Jadi kitabnya Fathul Mu'in. Saya rasa bagi santri Sukorejo ini it's easy ya. Karena kan MA itu kan kalau MA Diniyah kan pembelajarannya kan pakai kitab ini kan, pakai kitab Fathul Mu'in. Nah, itu. Jadi tesnya pakai Fathul Mu'in sama tes wawasan. Wawasan itu seperti apa, Kak? Wawasan itu seperti pertanyaannya kemarin, misalkan nih, kamu kenapa kok mau lanjut S2 di sini? Apa tujuan kamu? Terus nanti kamu ketika nyampe di Indonesia, apa yang akan kamu beri ke Indonesia misalkan? Apa yang akan kamu tunjukkan nanti ke Indonesia? Seperti itu. Ya lebih ke apa yang akan kita langkah nanti gitu di Indonesia. Ya setelah belajar ya. Setelah selesai pendidikan di Universitas Al-Azhar kayak gitu. Kalau di Mesir itu bahasanya seperti apa, Kak? Apakah menggunakan bahasa Arab yang sering dipelajari gitu di sini atau ada bahasa sehari-hari memang di Mesir itu, Kak? Ya, tentunya itu yang menjadi culture shock saya waktu itu. Bisa diceritakan, Kak? Ya, karena dulu ketika kita belajar di sini ya, di pondok juga pembelajaran atau kalamnya, maharatul kalam, speakingnya gitu ya. Speakingnya itu pasti kan menggunakan bahasa Arab yang fushah namanya. Yang seperti Al-Quran misalkan kan, seperti yang ada tarkibnya, yang ada susunannya, fi'il fa'il gitu. Nah itu kita belajar itu kan dari sini. Tapi nyatanya, ini makanya termasuk culture shock saya Kalinda, ketika nyampe ke Mesir, ternyata itu berbeda semua. Jadi yang sudah kita siapkan di sini, pakai bahasa Arab yang ada domirnya, yang ada fi'il fa'ilnya, itu ternyata tidak dipakai. Artinya tidak dipakai ketika pembelajaran kuliah. Ketika kuliah di Azhar, karena kebanyakan dosen sana itu menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah? Bahasa Amiyah itu kayak bahasa pasaran. Jadi misalkan nih Kak Linda, kalau menggunakan bahasa Arab kaifa haluki, Kak Linda paham kan ya? Iya. Gimana kabarnya? Tapi di sana bukan kaifa haluki. Dan itu beda banget. Bisa menggunakan izaik, bisa menggunakan amla Itu kan sangat berbeda dengan kita yang sudah pelajari di sini. Tapi tetap sama itu artinya, Kak? Iya, itu artinya sama gitu. Itu namanya bahasa pasaran, bukan menggunakan bahasa yang fusha yang sudah kita ketahui dari ulama-ulama sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu culture shock saya, karena ketika beliau nggak hanya sapaan ketika kamu apa kabar, kamu sekarang gimana, udah makan, nggak hanya itu yang disampaikan oleh orang Mesir kan ketika bertanya ke kita. Bahkan dokter ketika menjelaskan, ketika mensyarah kitabnya itu menggunakan dijelaskan dengan bahasa Arab yang seperti itu.
Dan itu cepet banget kan ngomongnya orang Mesir. Itu yang menjadi tantangan saya waktu saya tahun pertama di Universitas Al-Azhar. Tapi saya mempunyai prinsip seperti ini Kak Linda. Apa itu? Jadi prinsipnya, kalau Kak? kita seandainya diuji atau diberikan tantangan seperti itu, yang pertama itu kita jangan mundur. Jangan mundur. Jangan mundur, karena ketika kita mundur, maka sampai kapan kita akan memahami itu? Karena kita memahami dosen, ya memahami apa yang disampaikan dosen, itu kan merupakan wasilah kita untuk memahami kitabnya gitu kan, untuk memahami kitabnya. Jadinya kalau seandainya kita nggak paham apa yang disampaikan dosen, maka kita akan bertanya kepada siapa gitu. Maka yang pertama, nggak boleh mundur. Karena dengan terbiasa kita mendengarkan bahasa yang seperti itu, pada akhirnya kita bisa bahasa alamiahnya. Tapi kalau kita mundur, ya udah deh aku nggak usah kuliah. Karena di Al-Azhar nggak ada absen kan. Kok bisa nggak ada absen, Kak? Iya, karena di Al-Azhar itu sistemnya nggak ada absen, nggak ada nilai kehadiran, juga nggak ada nilai keaktifan kelas kayak kita kuliah di sini kan ya, presentasi bagus. Jadi kita punya nilai plus nih. Di sana tuh nggak ada. Jadi nggak ada nilai kehadiran juga nilai keaktifan itu nggak ada. Nilainya itu nilai murni ketika ujian. Ketika ujian di akhir semester dan juga di pertengahan semester, itu Kak Linda yang menentukan kita lulus atau tidak. Oke, kalian tidak kuliah, boleh. Tapi ketika ujian kamu bisa menjawab dan nilainya harus di atas KKM. Nah makanya kata dauhnya Kiai tadi ya, lulusan LC itu apa? Jangan-jangan bukan lisens, tapi lama di Kairo gitu ya. Setelah lulus S1 di Kairo, banyak sekali yang sudah berkarir di luar, Kak Syifa. Lalu apa motivasi Kak Syifa untuk akhirnya setelah lulus S1 di Kairo Mesir, akhirnya kembali lagi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan memutuskan untuk melanjutkan S2 di Kairo Mesir? Apa sih yang menjadi motivasi Kakak? Oke, pertanyaan yang sangat, saya pernah memikirkan hal ini Kak Linda. Jadi dulu melihat teman-teman saya yang sudah sukses di karirnya gitu kan, sudah mempunyai link yang relasi yang banyak, tentunya itu saya sangat mungkin insecure ada gitu. Tapi saya percaya kita kan mengejar itu, yang dikejar adalah apa Kak Linda? Ilmu kan. Jadi saya nggak perlu khawatir lagi terhadap karir selanjutnya. Karena yang dikejar saya masih benar, arahnya yaitu ilmu gitu. Dan kenapa saya lanjut S2 di Al-Azhar? Karena ada sebenarnya rasa ingin lanjut S2 di Indo gitu. Karena biar enak, biar 2 tahun aja. Tapi dipikir-pikir, gelar ini untuk apa sih? Gitu Kak Linda. Jadi kalau kita hanya ingin mengejar gelar, mungkin saya sudah lanjut di S2 di Indo aja gitu kan, cepet 2 tahun gitu. Tapi ya lagi-lagi saya masih belum merasa puas untuk belajar di Azhar, dan banyak sekali ilmu yang belum saya dapatkan Kak Linda. Masya Allah, Gitu. Kak Syifa sudah 4 tahun ya di Kairo dan masih merasa kurang ya Kak? Iya, karena ilmunya. waktu itu kan cepet banget kalau kita lewati gitu Kak Linda. Makanya dan alhamdulillahnya juga ada program beasiswa S2 ini dari LPPD, makanya saya langsung ya udah saya ngambil di sini aja gitu. Lalu apa Kak perbedaan utama dan mindset mungkin ya dari strategi persiapan Kak Syifa untuk persiapan S2 di Mesir ini Kak? Tentu ini pertanyaan yang penting sekali ya bagi saya. Jadi untuk S2 di sana itu Kak Linda, itu kita taruhannya umur. Umur. Gitu. Ya, karena kalau S1 kan biasanya 4 tahun selesai gitu. Tapi kalau untuk S2 di Al-Azhar, makanya biasanya banyak itu mahasiswa yang setelah S1 itu mending pulang, nggak lanjut di Al-Azhar sendiri. Karena kenapa? Karena tantangannya ada di S2. Karena S1 itu tidak ada skripsi Kak Linda. Jadi di Azhar itu nggak ada tuh yang namanya S1 tuh kita nulis skripsi. Lalu apa Kak ujiannya untuk ujian? Ujian seperti biasa, setiap semester 1, semester 2, dan lain sebagainya. Nah, dan itu yang diambil nilainya. Tapi kalau untuk S2-nya itu banyak sekali tantangan karena kita nanti akan ada tesisnya kan. Dan tesis ini yang sangat banyak rintangannya gitu. Makanya teman-teman biasanya S2 itu bisa nyelesain 5 tahun, bisa juga nyelesain 4 tahun. Bahkan kemarin ada senior saya dan itu menurut saya bisa menjadi role model saya untuk menyelesaikan S2 secara cepat dan juga bisa meraih kamlut.
kemarin ada senior saya itu 3 tahun selesai S2-nya dan itu sangat diapresiasi gitu. Karena itu 3 tahun yang biasanya lumrahnya 5 tahun itu hal yang sangat luar biasa. Masya Allah. Lalu di tengah semua ikhtiar lahir, seberapa besar peran doa, restu kiai dan orang tua dalam setiap keberhasilan kakak? Ya tentunya tanpa doa dan juga keberkahan dari pondok ini, tanpa doa para kiai, ibu nyai, juga orang tua saya yang selalu mendukung saya. Bahkan ketika teman-teman saya sudah banyak yang menikah nih ya, di umur saya yang seperti ini itu banyak yang sudah berkeluarga, bahkan juga di tetangga saya, di rumah saya. Tapi ibu saya sama bapak saya tuh selalu mendukung apa yang menjadi keputusan saya. Sehingga tentu saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung, dan juga ibu nyai dan juga Kiai Azaim yang selalu mendukung dan juga mendoakan saya tentunya. Dari berkat doa beliau, saya tidak akan bisa untuk sampai di titik ini, Kak Linda. Bisa diceritakan Kak, pengalaman apa yang paling menarik dan paling berkesan selama Kak Syifa melanjutkan kuliah di Kairo, Mesir S1 kemarin? Pengalaman yang menarik ya, tentu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Iya. Itu ketika saya ada di bangku kuliah. Dulu pernah, kan kalau di sana kalau belajar kayak saya yang tadi obrolkan sama Kak Linda kan ya pakai bahasa pasaran sana, Amiyah. Lalu pada saat itu, saya itu ditunjuk ketika kuliah berlangsung, kayak gitu Kak Linda. Kemudian ditunjuk, coba kamu gitu, yang di belakang, maju ke depan gitu. Akhirnya saya maju, dan saya nggak ngerti akan ditanya seperti apa gitu, karena itu akan disodori pertanyaan kan. Dan itu jarang sekali, biasanya kan dosen itu hanya ngasih kuliah, setelah itu pulang gitu. Nah itu ditantang untuk diberikan pertanyaan waktu itu. Saya takut sekali, dan akhirnya saya pede aja dan berani aja ke depan. Ternyata dikasih pertanyaan, saya lupa pertanyaannya apa ya Kak Linda. Yang penting setelah itu saya menjawabnya ya, karena kebanyakan mayoritas mahasiswa Indonesia pastinya kita menjawabnya dengan bahasa Fushah gitu. Bahasa yang resmi lah gitu. Akhirnya saya menjawab dengan bahasa yang Fushah itu. Kemudian beliau bilang saya termotivasi dengan intinya dengan jawaban saya yang menggunakan bahasa Fushah itu menjadikan beliau itu takjub. Akhirnya termotivasilah untuk akan menyampaikan kuliah-kuliah selanjutnya dengan menggunakan bahasa Fushah, dan itu yang sangat diinginkan oleh mahasiswa non Arab gitu ya. Dan kebesokannya saya langsung karena udah seperti itu ya, jadi kenal kan sama dosennya, dan kebesokannya saya diminta untuk menjadi, anggaplah bahasanya asisten dosen gitu ya, untuk menyampaikan kuliah waktu itu dengan materi apa gitu, saya lupa, kalau nggak salah ilmu lughah. Akhirnya saya menyampaikan dan saya diberikan reward kitab waktu itu, kitab yang akan bisa dipelajari di tingkat selanjutnya gitu. Ya akhirnya dari situ saya kenal dengan dosen itu, dan sangat bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan untuk ngomong di depan. Dan juga dari sejak itu kan banyak sekali ya mahasiswa Mesir sama Indo kan campur jadi satu. Jadi sejak itu teman-teman Mesir tuh pada kenal saya gitu. Jadi kalau kemana-mana Syifa gitu ya, Syifa gitu. Jadi kayak ya karena kita kan jarang sekali ya orang Indo bisa mau sama orang Mesir untuk berteman lebih dekat lagi kayak gitu kan. Tapi dari situ saya dikenal gitu sama teman-teman kelas oleh orang-orang Mesir. Luar biasa. Untuk semua pendengar Pikiran Santri, baik santri aktif maupun masyarakat umum yang sedang berjuang meraih mimpi besar mereka, apa satu pesan aja Kak Syifa? Pesan yang inspiratif yang ingin Kak Syifa sampaikan hari ini. Oke. Madum nabil amali la mustahila. Selama kita mempunyai keinginan, yang mempunyai cita-cita, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. It's time to start your impossible. Betul, Kak Linda? Betul sekali. Jika harus merangkum seluruh perjalanan S1 dan persiapan S2 ke Mesir ini dalam 3 kata, Kak. Apa 3 kata itu? 3 kata itu bagi saya, sabar yang pertama. Sabar.
terus bahagia bahagia, dan terharu. terharu. Sabar, bahagia, terharu. Masya Allah. Terima kasih Kak sudah mau berbagi pengalaman dan juga Sama-sama. motivasi. Semoga bisa menjadi inspirasi ya Kak. Amin. Bagi kita semua khususnya Amin. santri Sukorejo yang Amin. ingin juga mendapatkan beasiswa seperti Kak Syifa. Jangan lupa untuk follow dan stay tune di episode-episode selanjutnya karena kita akan terus menghadirkan kisah seru lainnya. Saya Ria Amelinda, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pikiran Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.